A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah, ayat ini diturunkan ketika Sayyidina Abu Bakar bersumpah karena marah untuk tidak akan berinfak kepada Mastok yang telah menuduh Sayyidah Aisyah berzina. Begitu juga Sayyidah Aisyah tidak senang kalau keluarganya diejek. Bagaimana ayat di atas menceritakan juga tentang kehidupan kita hari ini. Malah yang miskin atau yang sering kita bantu yang menyakiti kita. Orang Indonesia mengatakan madu dibalas dengan air tuba. Madu dibalas dengan racun. Bagaimana ayat ini mempertegas kepada kita bahwa kebaikan kita belum tentu dibalas dengan kebaikan. Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah. Di hadapan manusia, kita seluruhnya, kalau sudah dibenci, berbuat baik saja salah. Apalagi berbuat salah. Kita ambil contoh seorang musafir bepergian bersama anaknya, menunggangi seekor kuda, satu ekor kuda. Orang akan mengatakan keluarga tak berperasaan. Kalau dua orang sama-sama naik kuda, orang akan mengatakan keluarga tidak berperasaan. Kemudian ayah turun dari kuda, tinggal anaknya di atas kuda. Orang mengatakan anak durhaka. Ayahnya disuruh menuntun kuda. Kemudian anak turun. Naiklah sang ayah ke atas pelana kuda. Orang ini masih mengatakan, orang tua cap apa itu? Bukannya memberikan kepada anak. Akhirnya tidak ada satupun yang naik kuda. Apa orang bilang? Keluarga bodoh lewat. Ada kuda tapi tidak mau naik. Begitu nasib manusia di hadapan manusia yang sudah dibenci. Kalau cinta sebaliknya, apapun yang salah menjadi baik. Jadi kalau orang sudah kadung benci, tidak ada yang pernah benar di hadapan pembenci. Selalu disayang walaupun salah di hadapan pengambil. Suatu ketika seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah. Dia mempunyai kerabat yang telah memutus. Dia berbuat baik dibalas dengan kejahatan. Dia berbuat santun dibalas dengan kasar. Rasulullah menjawab, seandainya benar apa yang kamu katakan, berarti kamu telah menyumpal mulut kerabatmu dengan pasir panas. Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah. Jangan pernah ada niat dan keinginan untuk memutus tali silaturahmi. Sebab Allah Maha mengetahui apa yang kamu dan dia niatkan. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita belajar berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat pada kita. Marah dengan kata-kata orang bodoh berarti sama bodohnya. Naik pitam dengan ucapan orang gila, sama gilanya. Membalas kejahatan orang jahat, sama jahat. Belajar berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita adalah sifat Allah. Sifatullah. Bagaimana Allah dihina dengan Tuhan yang punya anak. Bagaimana Allah diejek tidak lebih mulia daripada batu. Kalau Allah dihina dan diejek, bukan membalas dengan azab dan bencana, tetapi Allah lebihkan harta mereka. Semakin banyak hartanya,
semakin yakinlah bahwa bongkahan batu yang memberi kesehatan dan usaha. Tidak sedikit pun Allah balas di dunia. Tidak diazab tiba-tiba, tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan sesuai dengan pendaftarannya di dunia. Sama dengan kita, umat Islam. Apa yang kita daftarkan kepada Allah? Karena Allah tidak pernah berlaku dolim kepada hambanya. Kita mendaftar masuk surga, tidak hari ini. Kalau di dunia kita daftar masuk neraka, ya berarti kita meminta masuk neraka. Kalau hari ini kita mendaftarkan, atau kita hidup di dunia mendaftarkan masuk surga, kita akan masuk surga. Tergantung bagaimana daftaran kita di dunia. Kalau di dunia daftar masuk neraka, Allah siapkan nerakanya. Kalau di dunia daftar masuk surga, Allah siapkan surganya. Sebab Allah Maha Adil. Tidak akan pernah lalai untuk menepati janji. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.